Ayo, jangan kaget dan jangan heran ya kalau suara pasukan Sobat Otan ini terdengar lebih berisik. Ya maklumlah, jumlahnya kan banyak banget. Kita sekarang lagi ada di pabrik ayam yang jumlahnya ribuan. Kita dengar suara kokokan juga ribuan. Dan hari ini kita mau panen telur yang jumlahnya ribuan juga. Seru banget. Tapi, ini kok telurnya jalan sendiri nih? Peternakan zaman now kan udah pada canggih-canggih, Kak. Jadi kita tinggal tunggu saja mereka bertelur aja. Terus telur-telurnya akan jalan sendiri deh. Ini tuh udah ready banget untuk dimasak ataupun dijual. Kalau Mana ya? ini nggak tahu nih. Ini Kak Anissa. Wah, Sampai kayak gitunya ngeliat telur. Pak, enggak, kita lagi heran nih berdua. Ini telur kok jalan sendiri, dia mau kemana? Udah canggih otomatis. Itu telurnya nanti akan berkumpul di suatu tempat, Kak. Coba perhatikan, teman. Kenapa warna telurnya berbeda-beda ya? Padahal dari jenis ayam yang sama. Warna cangkang telur memang ada yang coklat, tapi ada juga yang putih. Itu semua bukan hasil rekayasa ya, tapi alami. Jadi, sebenarnya ada dua golongan ras ayam petelur. Ayam yang badannya ramping, berbulu putih dan jenggernya merah, itu adalah jenis ayam White Leghorn. Ayam inilah yang menghasilkan cangkang telur berwarna putih. Sedangkan ayam petelur coklat, badannya lebih berat daripada jenis White Leghorn. Ayam berbulu coklat ini sering disebut ayam dwiguna. Ini semua. Wah, ini dia nih. Ini dia telur-telurnya Anissa nih. telurnya tuh. Tuh, Sobat Utan. Ini udah siap untuk dijual. Wah, di packing dulu. Oh, di packing dulu. Telurnya bagus-bagus ya. Ayam-ayam ini memang bertelur setiap hari, teman. Dan itu menandakan kalau ayam di sini semuanya sehat-sehat. Umumnya, ayam bisa bertelur sehari 1 kali. Tapi di luaran sana, ada mitos yang banyak beredar kalau ayam itu hanya bertelur di pagi hari. Padahal faktanya, ayam bertelur tidak terpaku pada waktu loh. Buktinya, paman di sini setiap hari panen telur saat pagi dan sore hari. Nis, ini kan ada 2 tray nih. Berani nggak battle sama Kak Randy? Siapa yang paling cepet naruh telur ke tray? Siapa takut? Let's go. Let's go. 1, 2, 3. Ayo kakak-kakak, nanti yang menang Otan kasih hadiah deh. Nggak ada curang-curangnya dong. Ayo, semangat Kak, supaya bisa jadi juragan telur. Udah duluan. Yes. Ya, Kak Randy yang menang deh. Jangan sedih ya Kak Anissa. Kanisanya kalah. Curang kan? Curangnya cuma naruh telur. Waduh, sabar ya Kak Anissa. Terus, Coba nanti lagi proses. peruntungannya di tahun yang baru ini. Wah, apa nih kok gede banget telurnya nih? Wah, Beda banget sama yang ini. beda banget ya. Tuh, Tan. Yang ini gede banget. Wah, kita mesti tanya nih, kenapa telur bisa segede ini ya kan? Kak Anissa, Kak Randy, manusia aja kalau banyak ngemil, lemaknya bisa tumbuh. Nah, kalau misalnya pokoknya ayamnya sehat, vitaminnya lengkap, nutrisinya bagus, telurnya bisa segede-gede ini. Gede-gede. Nah, ayam yang makannya rakus ini tentu akan mengalami kenaikan berat badan. Kalau udah gitu, otomatis ukuran telur yang dihasilkan juga bisa berbeda dari yang lain. Ini kok bening nih telurnya warnanya nih? Lembek. Tuh, kok beda ya? Lembek juga. Lembek juga ya? Gimana kalau kita langsung tanya ke bapaknya? Iya, jadi Belum waktunya bertelur. Ini kayak gini jadinya. Jadi Kak ini Randy, Kak belum Anissa. waktunya bertelur, Iya. tapi udah keluar jadinya kayak gini. Bisa itu. Terus yang kedua bisa karena ayamnya kurang sehat. Betul. Jadi Sobat Otan si ayam petelur ini sebetulnya agak sensitif. Jadi ketika waktunya bertelur, dia harus dalam keadaan tenang. Karena jika ada gangguan sedikit saja, telur yang dihasilkan tidak bisa sempurna. Jadi, kunci telur dengan kualitas yang baik dihasilkan dari ayam-ayam yang sehat. Ngomong-ngomong soal ayam dan telur, ada pertanyaan yang gak pernah ada habisnya nih. Antara telur dan ayam, sebetulnya duluan mana? Ayo. Kak Randy, Kak Anissa, ayo coba cari target buat kita tanya-tanya. Itu ada Itu dia. ibu. Yuk. Kalau aku sih telur dulu ya, tapi
kurang tahu lupa. Telur dulu. Berarti ini tim telur dulu nih semua nih. Telur dulu. Oke, kalau gitu kita tanya Otan. Otan, yang bener yang mana? Ayam dulu atau telur dulu? Oke, jadi gini Kak penjelasannya. Menurut penelitian, ternyata lebih duluan telur daripada ayam. Sama seperti burung, ayam memiliki telur yang dikenal telur amniotik, yaitu telur evolusi yang berasal dari nenek moyang mereka. Jadi sekarang kalau ditanya, sudah tahu jawabannya ya? Hehehe. Oh iya, kalian pada kepo nggak sih gimana proses telur-telur ini menetas jadi seekor ayam? Kita lihat sama-sama yuk. Pasti menggemaskan deh. Selain dierami induknya, sekarang telur-telur ini sudah bisa menetas menggunakan mesin yang canggih. Pertama, telur-telur ini harus masuk ke dalam ruang fumigasi agar steril dari bakteri dan jamur. Setelah itu, telur-telur ini akan masuk ke mesin inkubasi, teman. Di dalam mesin ini, nantinya telur akan dimiringkan ke kanan dan ke kiri. Metode ini ibarat proses saat dierami oleh induk ayam. Karena secara alami, induk ayam memang suka membalik telur-telurnya. Sekarang waktunya kita gelap-gelapan untuk menyeleksi mana telur fertil dan infertil. Telur yang berhasil dibuahi akan masuk ke mesin penetasan. Dan barulah setelah 21 hari, anak-anak ayam ini akan keluar dari cangkang mereka. Yeay! Selamat datang ke dunia Sobat Kecelotan. Oh iya, sebutan perdana kalian adalah DOC alias Day Old Chicken. Sekarang tugas Kak Randy dan Kak Anissa bantu kasih makan ayam-ayamnya dulu. Ayo Kak. Capek. Berat. Berat juga kan alat pemberi pakan ayam ini? Udah selesai belum ngasih pakan ayamnya? Istirahat dulu. Istirahat dulu Mbak. Aduh capek banget Itu Kak. yang di ujung belum. Iya ntar mereka udah pada kenyang kayaknya masih belum nafsu makan. Kakak, Hah? kok ayam di sini nggak bau sih kayak di ayam sebelumnya? Oh iya bener. Karena di sini adalah kandang yang khusus untuk produksi telur omega 3. Iya betul Kak. Untuk ayam penghasil telur omega 3, pakannya berbeda ya. Di sini pakannya semuanya unsurnya adalah nabati, nggak ada unsur hewani. Jadi seperti kalau manusia tuh vegetarian gitu ya. Nah setahu saya nih, yang telur omega 3 itu yang kuningnya warnanya agak orange itu ya? Iya. Nah, itu salah persepsi juga. Gimana? Jadi sebenarnya untuk telur omega 3 itu bukan warna kuning yang menentukan dia tinggi kadar omega 3-nya atau bukan. Kayak gitu. Jadi warna kuning itu hanya warna kuning telur yang cenderung oranye itu hanya identifikasi aja. Itu bisa dipengaruhi oleh pakan ayam. Jadi sekarang teman-teman juga udah tahu kan, penghasil telur omega 3 itu bukan jenis ayam khusus, melainkan jenis pakannya yang memiliki gizi ekstra. Jadi secara otomatis telur omega 3 ini juga bisa memberi manfaat tambahan bagi kesehatan. Sekarang Otan mau tantang Kak Reni dan Kak Anissa cobain telur omega 3 mentah nih. Berani nggak? Tanpa dimasak dan langsung kita makan ya Kak? Langsung kita makan, jadi kita mau cobain. Ayo Kak, enak kok rasanya dan nggak amis. Oh iya, nggak ada baunya, nggak ada amis-amisnya ya. Nah sekarang bagian Kak Anissa. Gimana rasanya Kak? Rasanya asin. Iya, ada lebih gurih. Agak lebih gurih dan asin. Meskipun rasanya lebih gurih dan tidak amis, konsumsi telur dalam keadaan mentah seperti ini tidak disarankan sering-sering ya teman. Ayo Kak, ini mobilnya udah mau berangkat. Kita bantuin paman angkut-angkut telurnya yuk. Oh, berat juga nih Tan, banyak banget telurnya. Terbukti kan, kalau Sobat Otan ini saat masa produksi, hasilnya bisa sangat melimpah. Oke, berangkat Pak. Dadah. Jangan sampai pecah telur-telurnya ya. Jagain ya. Hati-hati. Salam mau main di kampung. Tan, itu telur-telurnya barusan dibawa ke gudang, mau di packing dulu.
Terus siap deh dijual. Setelah asik panen telur ayam, sekarang Kak Anissa mau lanjut panen ikan mas sama Kak Akbar nih. Let's go Kak, udah ditungguin tuh. Kak Akbar, Bisa, ya ampun. Kemana aja? Udah ditungguin sama Otan. tadi nyasar nyariin Otan sama Kak Akbar. Masa kamu gak pakai Google Map? Sudah, jangan berantem. Mending langsung cus kita panen. Teman, kolam yang mau kita panen kali ini cukup berbeda karena menggunakan air deras yang langsung berasal dari sungai. Sistem air deras seperti ini memiliki banyak keuntungan. Selain mendapat oksigen yang berlimpah, ikan juga akan mendapatkan makanan tambahan alami, sehingga makanannya beragam. Keuntungan lain kolam air deras ini adalah ikan akan terus bergerak, sehingga membuat ia cepat besar. Nah, katanya sih, ikan mas yang mau kita panen kali ini ukurannya juga jumbo-jumbo. Wede, gede-gede banget ya ikan masnya. Otan sampai takjub. Ayo Kak Anissa dan Kak Akbar, tangkap ikan masnya. Kok licin? Tuh, kalian lihat sendiri kan? Walau air sudah disurutkan, tetap saja Kak Akbar dan Kak Anissa sulit untuk menangkapnya. Selain lincah, kulit ikan mas yang bersisik juga sangat licin teman. Sehingga saat tertangkap, ia bisa dengan mudah melarikan diri. Nah, aku belum apa-apa udah dapat nih. Nih, Oh, tuh. curang pasti ya. Enggak dong. Wede, Kak Akbar udah langsung gaspol aja nih. Yuk Kak, langsung kita timbang. Kira-kira beratnya berapa ya? Berapa tuh, Pak? 5 kilo. 5 kilo. 5 kilo ya, Tan. Lihat ya. Oke, kita timbang ya, Kak Anissa. Nih Pak, punya aku. Berapa Pak? 3. Jadi yang menang siapa? Aku. Iya. Tidak bisa. Sabar ya Kak, ini bukan soal kalah dan menang kok. Lihat ikan yang lain, ada yang lebih besar loh. Kan kalah, abangnya menang, selamat Bang. Otan Lalat, pemenang challenge kali ini adalah paman pemilik kolam. Teman, ikan mas memang bisa tumbuh sangat besar, belasan bahkan puluhan kilogram per ekornya. Yang membuatnya lebih hebat lagi adalah ikan ini bisa hidup hingga 20 tahun. Panjang umur ya sob. BTW, itu kayaknya ada ikan yang beda sendiri deh. Ayo coba tangkap Kak. Ini nih yang paling gede nih, paling mahal. Berapa nih sampai 2 juta. Oh, bisa kaya nih kita. OMG, Otan gak salah denger nih. Si ikan mas kumpai ini harganya bisa sampai 2 juta per ekor. Wah, benar-benar ikan yang fantastis ya. Selain karena kecantikannya, ikan mas kumpai ini juga tergolong sulit ditemui teman. Makanya nggak heran kalau ia jadi primadona di antara ikan mas lainnya. Nah, karena keunikan inilah yang membuat harga si kumpai ini cukup fantastis. Yap, packing juga merupakan faktor penting saat kita mau panen hidup ikan mas ini. Ikan mas harus diberi ruang untuk bisa bergerak dan memperoleh oksigen. Nah, Otan, karena ini biasanya buat pemancingan, jadi cuma boleh ngambil ikannya 3 sampai 5 aja. Jackpotnya ini nih. Ikan mas untuk kebutuhan pemancingan memang memiliki ukuran yang berbeda dengan ikan konsumsi teman. Biasanya selain bobot, warna juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para pemancing. Oleh karena itu, selain besar-besar, warna ikan mas di sini juga cantik-cantik. Wah, nggak kebayang deh kalau pas lomba mancing dapat ikan mas segede ini.
Pasti langsung auto jadi juara tuh. Selain pakan alami, pakan utama juga harus kita berikan secara rutin, teman. Biasanya pakan utama ini adalah pelet yang mengandung beragam nutrisi yang baik untuk pertumbuhan ikan. Karena ini adalah kolam air deras, maka tipe pakan yang baik untuk diberikan adalah pakan apung. Selain agar ikan mudah saat makan, nantinya sisa-sisa dari makanan bisa langsung terbuang dan tidak mengendap di dasar kolam. Karena pakan yang mengendap bisa menjadi pemicu untuk munculnya beragam penyakit pada ikan. Akhirnya selesai juga ya panen kita kali ini. Besok kita basah-basahan lagi ya. Makasih ya Kak sudah bantu Otan kali ini. Sama-sama, Otan. Ya, dia udah nggak sabar nih pengen aku kasih makan. Gemes. Nah, giginya tuh di dalam sini nih. Tuh.